Halo Auto Lovers, bagi para penikmat mobil super cepat, tentu sudah gak asing lagi nih dengan pabrikan seperti Porsche, Jaguar hingga Lamborghini. Sering berjalannya waktu dan kemajuan di industri otomotif sendiri, berbagai produsen mobil dan para pecinta otomotif saat ini udah melakukan langkah yang luar biasa. Setelah berhasil menghadirkan supercar yang tangguh yang digeber tanpa kompromi di kondisi apapun. Gak percaya? Berikut beberapa supercar yang mampu melibas segala medan. Yang pertama, kita mulai dulu nih dari karya produsen mobil yang bisa dibilang baru yaitu Lafitte. Perusahaan yang didirikan oleh mantan pembalap profesional Bruno Lafitte di tahun 2017 ini punya produk unggulan yang diberi nama GTEC X-Road. Dibekali dengan mesin GM LS3 V8 berkubikasi 6,2 liter, mobil ini mampu melesat hingga kecepatan 230 km per jam. Bobotnya yang hanya mencapai 1.300 berkat penggunaan baja yang mengandung kromium, menjadi salah satu faktor pendukung ketangkasannya. Selain mampu digunakan di kondisi jalan beraspal, berkat penggunaan ban berukuran besar dengan grip yang sangat kokoh, mobil tersebut mampu menyesuaikan dengan medan berlumpur. Lafitte GTEC X-Road dikabarkan bakal dijual nih di kisaran harga mulai dari 6,5 miliar rupiah, dan untuk versi full elektriknya dibanderol seharga 7 miliar rupiah. Nah, tingkat kenyamanan super di bagian interiornya menjadi nilai jual tersendiri. Tapi nampaknya nih para sultan di Los Angeles bakal rebutan. Soalnya pihak produsen hanya membuat 30 unit saja. Gak mau kalah dengan para pesaingnya, produsen mobil ternama Lamborghini juga punya produk unggulan nih, dengan kemampuannya yang gak perlu diragukan lagi. Diberi nama Lamborghini Huracan Sterato yang merupakan hasil evolusi dari Huracan Evo. Dibekali jantung pacu naturally aspirated 5,2 liter V10, tenaga yang dihasilkan itu mampu menghasilkan top speed hingga 325 km per jam. Secara penampilan, perubahan drastisnya itu sangat terlihat. Ground clearance-nya itu lebih tinggi, dan penggunaan bannya itu ban khusus berukuran lebih lebar yaitu 30 mm. Lalu suspensinya menggunakan dinamika Vehicolo Integrata. Selain itu, untuk mendukung penggunaannya di medan off-road, proyek prestisius ini juga dilengkapi pelindung di bagian bawah bodinya dengan menggunakan bahan aluminium yang kabarnya mampu melindungi mobil dari benturan. Lalu kita masuk pada bagian interior. Penggunaan jok dengan tampilan sportinya terbuat dari karbon bisel. Terus ditambah nih dengan sabuk pengaman 4 titik, lantai aluminium, hingga roll cage yang terbuat dari titanium ringan, yang semakin menyempurnakan perpaduan supercar dan mobil khas off-road ini. Nah, di sisi lain, penambahan lampu LED tahan air di bagian bumper depan dan atapnya tentu saja mampu menambah tingkat pencahayaan mobil saat dikendarai di kondisi cuaca buruk. Rencana produksi mobil tersebut kabarnya baru bakal mulai diproduksi sekitar 1-2 tahun ke depan Auto Lovers, dengan jumlah sekitar 500-1.000 unit aja. Wah, patut ditunggu ya sepertinya. Perpaduan nyentrik mesin elektrik hyper SUV bertenaga besar dan faktor pendukung untuk melibas medan bersalju sekalipun juga tersaji nih pada GFG Style Kanguru. Berbekal baterai 90 kWh, mobil ini mampu dioperasikan hingga jarak 450 km dan dengan kecepatan maksimum 250 km per jam. Ini hal lain ya yang jarang terdapat pada mobil lain, ada pada bagian suspensi yang mampu diatur tinggi rendahnya, menyesuaikan dengan medan yang akan dilalui. Selain itu, mobil hasil karya desainer ternama Italia, Giorgetto Giugiaro ini juga menggunakan bahan serat karbon dan fender polikarbonat pada sebagian besar eksteriornya. Sedangkan untuk di bagian interior, terdapat 3 buah layar yang punya fungsi mengontrol fitur-fitur hiburan dan speedometer. Ya, semoga aja mobil yang diperkenalkan di Geneva Motor Show 2019 lalu ini bakal segera masuk di tahap produksi. Sementara itu, pihak Jaguar juga punya langkah inovatif nih, setelah berhasil meluncurkan Jaguar F-Type Rally-nya. Nah, mobil ini sendiri sanggup melaju hingga kecepatan 249 km per jam di kondisi jalan normal. Itu berkat mesin 2,0 liter turbocharged untuk di kondisi jalan berlumpur. Nah, tentu aja kemampuannya nggak perlu diragukan lagi.
Spesialisasi tersendiri bagi mobil yang dibanderol seharga 1 miliar rupiah di pasar Eropa ini gak lepas dari penggunaan ban dengan tapak yang khas ala mobil rally. Selain itu, penambahan beberapa lampu depan di atas kap mesin semakin menambah kesan petualang mobil tersebut. Kemudian pada bagian interior, tingkat kenyamanan dan keselamatan ekstra tersaji dalam kabin. Secara penampilan, mobil ubahan dari F-Type ini punya ukuran 40 mm lebih tinggi dibanding kondisi awalnya. Wah, persaingan semakin ketat nih setelah pihak Lamborghini punya produk unggulan lain yaitu Lamborghini Urus. Menggandeng mesin V8 Twin Turbo berkapasitas 3.996 cc, mobil ini mampu digeber hingga kecepatan 305 km per jam. Berkat penggerak 4WD dan beberapa mode pengendara yang tersaji, kemampuan jelajahnya itu sangat gesit di berbagai kondisi jalan yang dilalui. Lalu kita masuk pada bagian interior, pihak Lamborghini telah menawarkan kesan sporty yang cukup kental, dengan balutan kulit Alcantara di bagian jok, sentuhan bahan karbon, dan masih banyak lagi seperti di mobil buatan mereka sebelumnya. Nah, buat kamu yang tertarik memiliki, harga jual di Indonesia sendiri dibanderol sebesar 8,5 miliar rupiah. Gimana auto lovers? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan informasi menarik dari channel Auto Populer. Yuk kita lanjut. Nah, dalam rangka keikutsertaannya di ajang Rally GP Ice Race di Zell MC Australia 2020 lalu, produsen mobil asal Inggris Bentley menghadirkan perubahan drastis nih pada tampilan Bentley Continental GT. Mobil yang diperuntukkan di kondisi bersalju ini dikemudikan oleh pereli cantik Cathy Munnings. Dari segi jantung pacu sendiri, mobil ini dibekali dengan mesin TSI Twin Turbocharged 6,0 liter yang kabarnya sanggup melaju hingga 333 km per jam. Modifikasinya juga terlihat nih pada bagian kaki-kaki hingga pelek yang dibungkus ban Pirelli Scorpion. Belum lagi penambahan lampu LED di bagian atap dan di grill depan. Lalu untuk kursi penumpang, kesan sportinya itu sangat kental terlihat berkat sentuhan perubahan dengan memasangkan jok ala mobil balap yang sebenarnya. Lengkap dengan sabuk pengaman 4 titik. Nah, jika di antara kamu nih auto lovers ada yang tertarik untuk memodifikasi mobil dengan hasil serupa, kamu sepertinya harus nyiapin dana dulu sebesar 8 miliar rupiah sebagai modal awal untuk membeli mobil tersebut dalam kondisi normal. Ada yang mau nggak? Dan yang terakhir ada Alpine A110 Sport X. Mobil hasil pengembangan teknisi Alpine Car ini sendiri boleh dibilang menjadi generasi penerus Alpine A110 Rally Car yang sempat jaya di tahun 70-an. Bermesin 4 silinder berkapasitas 1800 cc, seperti yang terpasang pada Alpine A110 original. Mobil ini sanggup dipacu hingga top speed mencapai 250 km per jam. Nah, bobot mobil yang hanya mencapai 1098 kg ini juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk daya pacunya. Perubahannya itu hanya dilakukan dengan meninggikan bagian kaki-kaki sekitar 6 cm dari ukuran standar, agar dapat menggunakan ban yang ukurannya lebih besar. Sayangnya, pihak Renault selaku produsen gak akan membawa Alpine A110 Sport X ini ke tahap produksi. Wah, padahal keren banget ya auto lovers. Nah, itulah tadi beberapa mobil super cepat yang mampu melibas habis trek dalam kondisi sulit sekalipun. Semoga aja ke depannya persaingan produsen otomotif dalam menciptakan karya spektakulernya seperti yang baru aja dibahas, mampu lebih bersaing dan semakin membawa pembaharuan yang signifikan. Nah, dari beberapa mobil yang dibahas tadi, mana nih yang menjadi andalan kamu? Jawabannya tulis di kolom komentar auto lovers. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gaspol!